criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Di video kali ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu psikis manusia dalam Al-Quran. Kalian tahu nggak sih kalau Al-Quran itu banyak banget menceritakan tentang aspek kejiwaan manusia, mulai dari cara kita berpikir, cara kita merasa, sampai dengan cara kita menjadi versi yang terbaik bagi diri kita. Nah, di video kali ini itu kita akan membahas tentang bagaimana konsep-konsep kunci terkait psikis manusia dalam Al-Quran, dan juga bagaimana Al-Quran menjelaskan secara struktur dan juga dinamika psikis manusia. Jadi yuk simak sampai videonya selesai. Oke, pembahasan yang pertama yakni konsep-konsep kunci terkait psikis manusia dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kita menemukan berbagai konsep kunci yang menggambarkan kompleksitas dan dinamika jiwa manusia yang menjadi landasan bagi pemahaman tentang perilaku, motivasi, dan spiritualitas manusia. Konsep-konsep ini tidak hanya relevan dalam konteks keagamaan, tetapi juga memiliki implikasi penting bagi pengembangan psikologi Islam dan pemahaman tentang diri manusia secara holistik. Beberapa konsep sentral yang seringkali dibahas dalam konteks ini meliputi: 1. Nafs. Istilah nafs secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai diri atau jiwa. Namun dalam Al-Quran, konsep ini memiliki makna yang jauh lebih kaya dan multidimensional. Yang kedua, qalb. Qalb secara harfiah berarti hati. Namun dalam Al-Quran, qalb tidak sekedar merujuk pada organ fisik yang berfungsi memompa darah, melainkan juga berperan sebagai pusat kesadaran emosi dan intuisi manusia. Yang ketiga, akal. Akal secara umum diartikan sebagai akal atau pikiran, dan dalam Al-Quran, akal merupakan anugerah Tuhan yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, ialah ruh. Ruh seringkali diterjemahkan sebagai roh atau jiwa. Namun, konsep ruh dalam Al-Quran masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama dan memiliki interpretasi yang beragam. Secara umum, ruh dianggap sebagai esensi kehidupan yang berasal dari Tuhan dan memberikan vitalitas serta kesadaran kepada manusia. Pembahasan selanjutnya yakni struktur dan dinamika psikis manusia dalam Al-Quran. Al-Quran itu tidak hanya menyajikan konsep-konsep psikis secara terpisah, tetapi juga menggambarkan bagaimana konsep-konsep tersebut itu saling berinteraksi dan juga membentuk struktur serta dinamika psikis manusia secara kompleks. Seperti yang pertama ini, interaksi antara nafs, qalb, akal, dan ruh.
Al-Quran menggambarkan adanya hubungan yang dinamis dan saling mempengaruhi antara nafs, qalb, akal, dan ruh. Itu harus beriringan, harus berkeseimbangan dan juga harmoni. Keempat elemen ini sangat penting bagi kesehatan psikis manusia. Ketika nafs mendominasi, manusia cenderung terjerumus dalam perilaku impulsif dan merusak. Sebaliknya, ketika qalb dan akal berfungsi optimal, manusia mampu mengendalikan dorongan nafsnya dan membuat keputusan yang bijaksana. Ruh memberikan makna dan tujuan hidup sehingga mendorong manusia untuk mengembangkan potensi spiritualnya. Dan yang kedua, proses perkembangan dan transformasi psikis manusia. Dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa psikis manusia tidak statis, tetapi mengalami proses perkembangan dan transformasi sepanjang hidupnya. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah yang kecenderungan mengalami yaitu kecenderungan alami kepada kebaikan. Namun lingkungan dan pengalaman hidup dapat mempengaruhi perkembangan psikis manusia, baik ke arah positif maupun ke arah yang negatif. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika psikis manusia. Al-Quran mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi dinamika psikis manusia, baik dari dalam maupun dari luar. Pemahaman mengenai faktor-faktor ini dapat membantu manusia untuk mengenali potensi dan tantangan dalam perkembangan psikisnya, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencapai kesejahteraan jiwa. Dan yang terakhir, peran ibadah dan spiritualitas dalam kesehatan psikis. Al-Quran itu menekankan pentingnya ibadah dan spiritualitas dalam menjaga kesehatan manusia. Kalau ibadah itu seperti sholat, puasa, zakat, dan juga haji, tidak hanya memiliki dimensi ritualistik, tetapi juga memberikan dampak yang positif bagi jiwa atau diri kita. Kalau yang spiritualitas itu yang meliputi keyakinan, nilai-nilai, praktik-praktik keagamaan, memberikan makna dan tujuan hidup, serta membantu manusia menghadapi tantangan dan kesulitan dengan sikap yang positif. Jadi itu pembahasan saya tentang psikis manusia dalam Al-Quran. Semoga pembahasan saya tadi bisa menjadi tambahan wawasan bagi teman-teman sekalian dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih banyak karena sudah menonton video saya sampai habis, sampai selesai. Jaga kebaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Stay positive and keep learning. Jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.